Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kampung Ciburial, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Didirikan pondok pesantren ini tahun 1934, masa penjajahan Belanda. Nama pondok pesantren ini Al-Ittifaq, artinya kerjasama yang baik. Meski telah didirikan sejak masa penjajahan Belanda, pondok pesantren ini tetap up to date dalam pengajaran ilmu kepada para santri. Para santri tidak hanya belajar ilmu agama di sini. Di pondok pesantren ini, santri juga diajarkan ilmu agribisnis modern. Dari bercocok tanam, beternak, memanen, mengemas, hingga memasarkan. Pondok pesantren ini mengajarkan kami Al-Quran, fikih, terus ada bahasanya juga. Nah, selain ada ketiga itu, kita juga belajar pertanian di sini. Asiknya itu kita bisa bersama dengan alam, kita bisa belajar bagaimana menanam sayur, bagaimana menanam buah, bagaimana mempacking barangnya. Dari pagi kita semua kegiatan di luar, ada yang di perkebunan, ada yang di peternakan, ada juga yang di pengemasan. Nah, sekitar jam 11 kita istirahat, kita melaksanakan sholat duhur, dan setelah itu kita melaksanakan pengajian sampai jam 1. Setelah itu istirahat sampai asar, dari asar kita mengaji lagi sampai dengan jam 4:30. Dari jam 4:30 kita istirahat, makan dan persiapan untuk sholat maghrib. Nah, dari maghrib sampai jam 9:30 kita mengaji kembali. Jadi untuk kegiatan agribisnisnya itu kita di pagi hari. Tak hanya untuk santri, Pondok Pesantren Al-Ittifaq juga menjalin kerjasama yang baik dengan warga sekitar. Pondok pesantren ini mempelopori pendirian kelompok tani sayur mayur. Hasilnya, kini kelompok tani Al-Ittifaq berhasil mengirim 3 hingga 4 ton sayur mayur ke sejumlah supermarket di Jakarta dan Bandung 3 kali dalam sepekan. Di sini daerahnya daerah pertanian. Lantas saya lihat di sini itu hanya bisa menanam. Istilahnya tanah paling subur, dilempar juga bisa tumbuh. Hanya bisa menanam, tidak bisa menjual. Menjual itu bagaimana tengkulak atau orang ketiga. Nah, saya berusaha selain nanam itu harus bisa menjual supaya bargaining position. Ini sangat tidak masuk akal. Produsen tidak bisa menentukan harga. Jadi harga bagaimana konsumen. Ngaco nih, harus dirubah paradigma ini. Saya awal-awalnya ikut pelatihan. Selalu dibilang mana ada kegiatan, pameran. Ya istilahnya nyali lah. Bukan karena pendidikan, tapi karena nyali. Keberanian. Saya harus begini. Ya alhamdulillah. Sekarang petani udah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi di sini. Tahu harga, tahu penjualan. Dan bisa menjual, dan tidak sedikit petani yang malah menjual barang-barang temannya. Jadi saya beri kebebaskan, silahkan bukan hanya sekedar ke sini, ke toko-toko, misalkan ke Tangerang, ada yang ke Cikoko, ada yang ke Lampung juga ada. Itu jadi menambah wawasan untuk mereka. Alhamdulillah dari tahun 96 sudah berdiri Kopentren yang berbadan hukum. Karena mayoritas penduduk di sini adalah penduduk petani, sehingga kita bisa memasok barang ke supermarket melalui Kopentren Al-Ittifaq. Sehingga di taraf ekonominya kalau dulu maunya yang instan, jadi urban ke Jakarta, orang-orang sekitar sini mencari uang yang instan, pergi Senin, pulang Sabtu untuk mendapatkan uang yang instan. Tetapi sekarang setelah adanya kehadiran Pondok Pesantren Al-Ittifaq melalui agribisnis ini, sehingga alhamdulillah di taraf ekonomi juga sedikit-sedikit ada kemajuan bagi warga masyarakat sekitar ini. Saya berpikir supaya
sektor ekonomi ini harus harus dikedepankan, harus dipakai pintu masuk. Lantas yang kedua, saya berpikir kalau seandainya tidak jadi ulama semuanya, ini bisa nambah pengangguran di republik ini. Jadi minimal walaupun tidak jadi kiai, tidak jadi ulama, tapi kan punya keahlian, apakah ahli dagang atau ahli pertanian. Dan dilihat sekeliling sini petani-petani itu sangat tradisional. Jadi yang untung hanya tengkulak saja. Saya berpikir harus jadi orang yang ke depan untuk mensejahterakan masyarakat sekeliling ini. Saya sebagai warga masyarakat yang ada di Desa Alam Endah ini sebetulnya banyak sekali manfaat kehadiran Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini. Selain dari ilmu pengetahuan, kita juga di segi ekonomi. Karena kenapa di ilmu pengetahuan? Karena mayoritas penduduk Desa Alam Endah ini adalah orang yang latar belakang pendidikannya sangat rendah sekali, sehingga dengan kehadiran Pondok Pesantren Al-Ittifaq, apalagi sekarang Pondok Pesantren Al-Ittifaq ada 2 sistem pendidikannya, pendidikan salafiyah dan pendidikan holafiyah, artinya pendidikan formal dan pendidikan non formal, sehingga kita tidak jauh-jauh untuk sekolah. Anak kita, warga masyarakat di sekitar kita ini tidak jauh-jauh untuk sekolah ke kota, di sini sudah disediakan sekolah. Sudah formal, jadi tidak seperti salafi dan sah punya ijazah keluar dari sini karena sudah formal, kurikulumnya sudah diatur oleh departemen. Untuk menahan lajunya inflasi, tidak ada lagi jalan. Jangan terlalu banyak uang yang beredar tidak terpantau ini oleh pemerintah, oleh BI. BI mengadakan launching LKD di sini tempatnya. Yang paling pertama diadakan launching LKD, layanan keuangan digital itu di sini. Jadi dan itu selain daripada itu kami mendidik, selalu mendidik. Walaupun keberadaan di kaki gunung, tapi ikutilah cara-cara yang sekarang ini. Jadi tidak ribet bawa-bawa duit, cukup dengan kartu, bayar apapun dengan kartu, transfer dengan kartu. Kan itu kalau belajar berapa tahun sih. Tapi kalau dipraktekkan, ya nenek-nenek sudah usia 50-60 tahun ke sini belanjanya pakai kartu. Ya, itu insya Allah menambah wawasan, menambah kecerdasan. Sedikit mau bermanfaat, itu saja. Walaupun segala tidak bisa, tapi guna hidupnya di masyarakat, di agama, di negara, di bangsanya. Istilah saya bukan hadis nih. Kun kal kawung, walatakun kal maung. Hiduplah kau seperti aren. Akarnya obat sakit pinggang, lunglumnya untuk kena besi. Kayunya untuk pegangan kampak, acinya untuk manusia, airnya untuk diminum. Kolang-kalingnya untuk bulan puasa. Lidinya untuk nyapu, semua tidak ada yang kebuang. Berbicaranya manfaat, duduknya manfaat, tidurnya pun manfaat, apalagi kerjanya. Walatakun kal maung, janganlah kau hidup seperti macan, hanya sebatas ditakut-takuti orang, menakut-nakuti orang, disegani orang, tapi manfaatnya kurang. Membajak sawah tidak ada yang bajak sawah pakai maung. Dijual dagingnya tidak ada, jagal daging maung. Di arah ilmunya pun demikian. Itulah harapan saya. Jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau pakai hadis, ahsanukum anfa'ukum linas. Manusia yang terbagi itu yang banyak manfaatnya bagi bangsanya.